Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan bersama Patir Ngapak Banyumas. Kali ini Patir Ngapak Banyumas akan belajar cara bagaimana mengatasi gangguan iklan-iklan di layar bar kita di HP. Di layar depan biasanya muncullah kayak gini, biasanya muncul di layar bar. Biasanya iklan-iklan tersebut biasanya hasil yang tidak pernah kita sadari, atau hasil downloadan tapi kita tidak pernah merasa mendownload, tapi sudah masuk ke aplikasi, ke data HP kita. Kita bisa cek kalau tersebut itu biasanya masuk melewati browser yang kita jelajah. Berarti biasanya masuk tanpa kita sadari aplikasi tersebut. Biasanya aplikasi tersebut itu sudah dijejali dengan berbagai iklan-iklan yang sering muncul kayak gitu. Terus data kita juga bisa tersadap oleh aplikasi tersebut. Bagaimana cara menghapus iklan tersebut? Ya, biasanya iklan tersebut membawa virus juga sih ya. Bagaimana caranya menghapus? Itu mudah, kita bisa masuk ke pengaturan aplikasi. Biasanya aplikasi tersebut masuknya lewat browser. Kalau browser kita masuknya ke aplikasi. Kalau ada iklan-iklan kecil di notifikasi biasanya itu masuknya lewat Google Chrome. Itu mengatasinya lewat Google Chrome. Di situ banyak pengaturannya. Tapi aplikasi itu biasanya masuknya di browser ya. Ya, masuk di aplikasi pengaturan, setelan aplikasi, bisa dicek di situ. Biasanya, nah ini kan nggak ada logonya biasanya. Ya, ada yang logonya, tinggal ada logonya, biasanya masuk. Itu biasanya aplikasi yang tidak pernah kita download tapi sudah masuk biasanya. Itu biasanya mengganggu. Selain mengganggu, tiba-tiba muncul gambar atau iklan-iklan ya. Kita sedang main HP, tiba-tiba iklan di layar depan itu ada masuk, tiba-tiba iklan lagi itu biasanya lewat aplikasi itu yang tidak pernah kita download itu sudah masuk. Biasanya itu sangat mengganggu aktivitas sedang main HP atau sosial media kita. Kadang-kadang bisa membajak ya, situs-situs kita atau nomor HP kita, bahkan WhatsApp juga bisa dideteksi oleh aplikasi tersebut ya. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang, kita masuk ya, cek aplikasi tersebut. Kalau sudah masuknya sudah lama, berarti ada datanya, kita hapus semuanya, kita hapus data-datanya. Kalau biasanya baru belum ada datanya, kita bersihkan aja biasa. Dan juga kita hapus, install hapus lah ya, kita hapus. Ya, kita hapus ya, untuk menjaga keamanan. Biasanya aplikasi yang tidak sengaja kita download tapi masuk, biasanya itu kita sedang menjelajah browser. Nah, biasanya masuk secara otomatis, biasanya mengandung virus itu. Keuntungan dari pihak dia, kita ya biasanya yang rugi. Sudah mengganggu, juga membuat baterai boros, menyedot kuota, itu kan sangat mengganggu. Nah, kalau ini dari Google Chrome.
Nah, kalau ini dari Google Chrome itu notifikasi iklan-iklan kecil itu yang di atas itu dari Google Chrome itu gampang masuknya ke titik 3 ya, pengaturan titik 3 itu ya di pojok. Nah, kita masuk ke setelan ya, ke setelan. Banyak pengaturan di situ ya. Nah, ini masuk ke situ. Ke browsing, privasi dan keamanan. Nah, di sini dia tinggal pilih mau yang di atas, bawah, tengah. Biasanya ini save browsing. Dia memilih notifikasi dari iklan notifikasi itu bisa untuk mengurangi ya, baca sendiri atau peraturannya di atas, di tengah, di bawah. Kalau yang mau standar tengah, jadi notifikasi jelajah-jelajah yang yang berbahaya bagaimana itu ya, standar. Kalau yang bawah itu yang ekstrim, setengah standar. Kalau yang di atas ya, yang bawah itu paling ekstrim, itu yang bawah. Nah, tengah standar, walaupun masih jelajah tapi ya standar. Kandungan dari jelajahnya maksudnya nah, tidak terlalu ekstrim gitu lah. Nah, kalau yang di atas itu yang bisa menyaring lah, yang jelajah-jelajah yang berbahaya jadi tidak masuk gitu. Nah, pengaturan di sini gitu, pengaturan bisa cek di situ ya semuanya ya, atur sendiri di situ. Ini hanya untuk menyetop iklan-iklan atau tadi yang pertama itu aplikasi-aplikasi yang tidak kita inginkan masuk ke HP kita. Itu biasanya lewat browser masuknya aplikasi jelajah. Yang dari Google Chrome biasanya notifikasi iklannya kecil-kecil di atas. Itu pengaturannya di sini nih, bisa dihilangkan. Tapi bisa dikembalikan. Ini hanya untuk menjaga biar tidak terlalu banyak virus yang masuk ke HP yang bisa membahayakan identitas kita ya kan, tidak membuat boros HP kuota. Masuk ya. Nah, pengaturan situs ya. Setelah coki, kalau coki jangan dihapus atau dibersihkan ya, biarkan saja itu biar kita tidak susah menjelajahnya ya. Nah, lokasi tergantung kita mau kepengen diketahui atau dibajak atau di mana. Nah, di situ lokasi terserah Anda ya. Oke. Untuk penjelajahan data-data penjelajah bangane. Ya, geser ke atas terus. Nah, penonton otomatis biar sering menjelajah terus lancar, karena banyak itu data-datanya, semua situs-situs ya. Itu situs-situs itu walaupun sudah tidak aktif itu banyak banget. Dan ini tetap sudah masuk ke HP kita ya, walaupun sudah tidak berselancar situs-situs karena masih tersimpan. Nah, biasanya kan masih datanya HP kita masih ada di sana. Ini juga
Chrome masih kadang-kadang memunculkan situs-situs yang pernah kita jelajah, biasanya masih tersimpan di HP. Alangkah baiknya dihapus. Hapusnya biasanya nggak bisa satu langsung ya, nggak bisa satu persatu. Nah, hapusnya ini situs jelajah itu, situs-situs walaupun sudah kita tidak berkunjung, tapi situs-situs tersebut sudah masuk ke HP kita. Jadi notifikasi masih berselebaran di HP kita, dan bisa juga mengetahui data-data kita kalau tidak dihapus. Juga biasanya masih mengirimkan notifikasi, bisa ada virusnya. Kalau virus tidak bisa dihilangkan, tapi ini hanya untuk menyetop notifikasi.